Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang siklus hidup dan masa inkubasi HIV. Di video ini kita akan membahas tentang gejala, penularan, dan pencegahan dari penyakit HIV. Gejala HIV itu terbagi menjadi dua, yaitu ada gejala mayor dan gejala minor. Ya, gejala mayor yaitu gejala terinfeksinya seseorang oleh virus HIV namun tidak khas dikarenakan penderita penyakit lain itu juga punya gejala yang serupa. Paling sedikit dua gejala ini, ya, ada muncul dua dari antara gejala ini, maka kita bisa mencurigai seseorang terkena virus HIV atau terinfeksi HIV. Nah, gejala-gejala ini adalah misalnya berat badan menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan, diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan, demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan, kemudian penurunan kesadaran dan gangguan neurologis, kemudian demensia atau HIV encephalopathy. Jadi dua dari gejala ini bisa dicurigai menderita virus HIV. Kemudian ada lagi gejala minor. Nah, gejala minor ini lebih spesifik ke arah infeksi HIV. Walaupun bisa juga diakibatkan oleh penyakit lainnya. Jadi satu gejala minor disertai dua gejala mayor itu cukup mencurigai seseorang sudah terinfeksi virus HIV. Gejala-gejala minornya itu adalah batuk menetap lebih dari 1 bulan, dermatitis generalisata, kemudian adanya herpes zoster multisegmental dan herpes zoster berulang, kandidiasis orofaringeal, herpes simplex, limfadenopati, kemudian infeksi jamur berulang pada alat kelamin wanita, kemudian retinitis virus sitomegalo. Nah, kemudian untuk gejala HIV, ya, satu gejala minor dan disertai dengan dua gejala mayor itu cukup mencurigai seseorang terinfeksi HIV, ya. Nah, untuk HIV itu sendiri ada 4 stadium klinis. Nah, teman-teman silakan membaca modulnya, ya. Nah, untuk tingkat keparahan HIV itu dinilai dari dua hal. Yang pertama itu adalah viral load atau jumlah virus di dalam darah, di dalam tubuh. Kemudian derajat penekanan imun atau penurunan jumlah CD4. Biasanya kalau viral load meningkat, maka CD4 akan menurun. Nilai CD4 pada orang dengan sistem kekebalan yang baik itu ada di antara 1400 sampai 1500 sel per mililiter. Ya, penurunan jumlah CD4 berarti terjadinya penurunan fungsi imun. Untuk virus HIV itu ada dua tipe, ya. Ada HIV 1 yang berasal dari simian immunodefisiency virus atau SIV-CPZ dari simpanse. Kemudian HIV 2 itu berasal dari monyet hijau Afrika. Jadi manusia itu bisa terinfeksi salah satu dari virus atau bisa juga keduanya. Untuk cara penularan dari HIV itu bisa berlangsung secara langsung dan tidak langsung. Untuk penularan HIV secara langsung itu bisa dari hubungan seksual atau kissing, ya. Kemudian virus-virus ini dapat ditemukan di cairan semen, cairan vagina, dan cairan serviks. Kemudian penularan HIV melalui hubungan seksual melalui anus itu lebih mudah terjadi karena di anus itu terdapat membran mukosa rektum yang tipis dan mudah robek sehingga anus itu sering terjadi luka. Kemudian penularan secara tidak langsung itu dengan cara berbagi jarum suntik, penggunaan jarum suntik yang sudah terkontaminasi, kemudian juga transfusi darah atau organ yang terinfeksi HIV, kemudian penularan dari ibu yang terinfeksi kepada janinnya setelah waktu hamil, persalinan, dan setelah melahirkan.
Prinsip penularan HIV itu dikenal dengan ESAS ya. ESAS itu singkatan dari exit, keluar, sufficient, cukup, survive, hidup, enter, masuk. Artinya HIV tersebut keluar dari tubuh manusia dalam jumlah yang cukup dan dalam keadaan hidup, kemudian masuk melalui jalur dan media tertentu ke dalam tubuh manusia. Nah, kalau misalnya dalam kondisi itu terjadi, maka HIV itu bisa ditularkan. Nah, HIV itu tidak ditularkan melalui berpelukan, berbagi peralatan makan, melalui nyamuk, melalui air ludah, air mata, keringat, bersalaman ya, berbagi penggunaan toilet bersama, kemudian melalui udara, itu tidak bisa menjadi sumber penularan HIV atau media penularan HIV. Jadi prinsipnya penularan HIV itu harus ada perlukaan dan nanti virus HIV bisa masuk melalui perlukaan tersebut. Ya, jadi kalau misalnya ciuman ya, kalau misalnya tidak ada perlukaan di dalam darah, si penderita dan pasangannya, maka tidak akan terjadi penularan HIV. Untuk pencegahan diagnosis HIV dan obat ARV, teman-teman silakan dibaca di modulnya. Demikian video berkaitan tentang penyakit HIV/AIDS di pertemuan ke-11. Terima kasih banyak sudah mendengarkan video ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam.